Bagian besar dari keluarga korban begitu. Makasih ya Mas ya. Iya. Ucapan cuma terima kasih itu Iya, selalu ya Mas ya. selalu ada Mas seperti itu. Dan mungkin ada sebagian yang minta nomor HP juga mungkin ya. Iya Mas. Oke. Ini Mas, kalau boleh tahu nih, kamar jenazah di rumah sakit itu kira-kira untuk kapasitas berapa mayat Mas? Kamar khusus kamar jenazahnya sendiri. Maksudnya untuk tempat Bisa, pemulasaraan iya. apa untuk buat Tempat penyimpan? apa itu tadi? Pemulasaraan. Itu yang gimana coba? Itu buat misalkan ada jenazah Mas, minta dimandikan di situ. Nah, itu ada tempatnya ya Mas. Itu namanya pemulasaraan. Iya. Jadi untuk memandikan, untuk visum kan di tempat pemulasaraannya itu. Iya, iya. Itu kalau tempatnya itu ada 4 Mas. Oke. Cuman tempatnya kan dibagi-bagi Mas. Depan itu ada 2, yang di dalam itu ada 2. Jadi ada 4. Nah, selain pemulasaraan tadi apa Mas? Ada lagi untuk penyimpanan jenazah Mas. Supaya nggak busuk. Iya, kan Yang ada tempatnya sendiri itu semacam juga. kayak es gitu mungkin. Iya, ibaratnya Kulkas kayak besar kulkas. gitu ya? Iya. Dingin gitu Mas. Kalau itu Mas saya belum Belum pernah masuk ya? Kalau masuk tempatnya sudah, tapi kalau jangan pernah sampai Mas saya masuk kulkasnya. Oh, dimasukin kulkasnya Iya, gitu. kan di kulkas Mas. Besar banget kulkasnya dong. Panjangnya itu kurang lebih sekitar 2 meter, tingginya sekitar 1 meter Mas. Bisa bayangkan saya. Iya. Oh, itu bisa menampung berapa jenazah Mas? 2 jenazah Mas. Cuman 2 jenazah. Iya. Kalau kemudian jenazahnya lebih dari 2 gimana Mas? Ada lagi Mas. Kulkasnya ini kan ada 2 kulkas. Oh, itu barangkali untuk yang belum diambil sama keluarganya. Iya. Masih ada problem begitu ya? Iya. Seberapa sering kejadian seperti itu? Misalnya kan kebanyakan kalau seperti itu mungkin laka, nggak jelas, ada nggak yang KTP-nya sampai nggak teridentifikasi gitu Mas? Kalau laka biasanya itu, kalau selama ini kok, selama saya bekerja itu belum pernah Mas. Cuman istilahnya kalau menunggu pihak keluarga itu biasanya 1 kali 24 jam biasanya keluarganya sudah datang. Gitu ya. Ya kalau nggak gitu biasanya itu ada perwakilan dari pihak keluarga yang kesini juga nggak bisa. Oke. Yang Mas Gogor ketahui tentang visum itu sebenarnya gimana Mas? Saya pengen tahu gitu. Visum itu diapakan sih? Kalau visum kan cuma diperiksa luarnya saja Mas. Iya. Nah kan visum itu ada 2 Mas. Ada visum luar sama visum dalam. Oke. Nah, kalau visum luar kan cuman kalau misalkan kejadian kecelakaan Mas, itu cuman visum luar. Itu setahu saya, soalnya ya mohon maaf kan juga bukan ranah saya ya. Setahu saya itu cuman misalkan ada lukanya di mana. Iya. Nah itu Mas yang kita periksa itu di situ. Oh, gitu ya. Kayak yang kasus kemarin yang visum abal-abal terus di visum ulang begitu ya. Dalam rangka untuk ngecek Iya, gitu ya. Sebenarnya itu kan seperti itu kan ada visum, berarti kan itu bukan visum dalam Mas. Kalau visum dalam kan ya memang di tempat kita kan sekarang sudah ada dokternya forensik. Nah cuma kan kadang itu tetap kita datangkan sendiri, ada timnya dari kepolisian, dari Polri. Mas Gogor pernah ikut terlibat di dalam proses penguburan jenazah mungkin pada saat setelah nganter gitu? Kalau ikut pemakaman itu waktu dulu ikut ini Mas, yang jenazah COVID. Oke. Nah itu mungkin kita akan membantu ikut pemakaman seperti itu Mas. Berarti Mas Gogor pakai APD dong? Pakai APD teman-teman. Di dalam dan di luar ambulan? Iya.
pertama kali pakai APD, apa yang dirasakan Mas Gokot? Rasanya itu kayak di open tuh mas. Di open? Iya, badan terasa panas kan, soalnya kan kita kan sudah pakai masker, dipakein hazmat. Apa Mas asmat? Hazmat Apa itu? di APD itu mas, yang pakaian putih itu kan namanya hazmat. Itu terbuat dari apa ya? Kain apa plastik apa gimana ya? Gimana ya mas? Tapi panas ya? Panas mas, ada yang panas ada yang dingin. Loh, ada yang dingin gimana Mas? Ya mohon maaf, kemungkinan kan dari beda bahannya mas. Oh gitu ya, Iya, kualitasnya. kualitasnya. Minta yang dingin dong Mas. Iya, kalau kita minta mas, semua kan Oh sudah ditentukan ya. ditentukan. Oke. Jadi tersiksa. Ya kalau kita ngomong Ya kalau jujur ya kan tersiksa. tersiksa. Ya, Soalnya- untuk menguatkan gini. Menguatkan apa yang dipikirkan Mas Gokot untuk menguatkan itu? Untuk menguatkan, suatu saat pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Oh, Itu aja mas. dan tentu apa yang tak lakukan hari ini nggak akan sia-sia ya. Iya. Mesti ada hikmah yang lebih besar di kemudian hari gitu ya Mas Iya. ya. Oke. Kan ya seberapa sakitnya kan lebih sakit orang yang ditinggal keluarganya itu Betul. tadi begitu ya. Oke. Nah, menarik itu tentang APD sebenarnya Mas. Nanti kita kembali ke APD deh, tapi sebelumnya gini, sahabat saya itu kan dia sopir ambulan juga, cuman dia relawan di kampung begitu Iya. Mas ya. Sering tuh apa tuh namanya bawa pasien meninggal gitu, ludak ya semacam kayak gitu. Iya. Itu teman-teman sopir ambulan yang lain juga mengalami hal yang sama kebanyakan? Sebenarnya sama aja mas. Sama aja ya. Sama aja sebenarnya. Hmm, Cuma kan kadang ya mohon maaf, kita Iya. kembali lagi Betul, kalau betul. kita ditanyain, kita kumpul sama orang, misalkan kita pergi kemana gitu ya, kita ditanyain gitu ya, kita jawab nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa Iya, gitu ya. cuman istilahnya cerita hoak. Kalau kita boleh bicara terus terang apa adanya, emang ada itu. Itu memang kenyataan sebenarnya loh. Kalau kita boleh ngomong realnya itu seperti itu. Cuman kan ya bagaimana lagi, Iya, iya. sudah pekerjaan, Konsekuensi dari konsekuensi kita sudah seperti itu kan. Pernah nggak nyetir sambil tidur? Saksiran, Pernah mas, sering mungkin ya. soalnya sudah istilahnya kadang kan kita bicara, kita misalnya perjalanan jauh mas, kita kan kondisi badan kadang kan kurang fit, posisi capek, tapi posisi dengan tugas mau Oke. bagaimana lagi kan, tanggung jawab kita juga harus siap. Nah kalau misalnya pas lagi seliran gitu, Ya, apa yang dilakukan Mas Gokot? kalau misalkan kita masih bawa jenazah apa pasien gitu mas ya, mungkin kita minta waktu sebentar ke keluarganya, kita berhenti di rest area yang terdekat, Ngopi dulu, rokok dulu. ngopi dulu, minta waktu lah istilahnya, beristirahat sebentar. Kalau kita kosong, misalkan kita sudah tidak bawa jenazah, nggak bawa pasien, mungkin kita langsung bisa istirahat mas. Kalau kita masih bawa tanggungan, misalnya punya tanggung jawab, mau tidak mau kan kita harus antarkan dulu sampai tempat tujuan. Cuman kalau kondisi seperti itu ya boleh lagi kita minta waktu ke keluarganya sebentar. Kalau perjalanan jauh insya Allah tetap keluarganya mengizinkan. Tapi Mas Gokot ini selama ini nyopir yang misalnya nggak berhenti begitu, paling lama berapa jam? Jadi misalnya kalau kayak sini itu kan ke Cirebon itu kan 9 sampai 10 jam. Ya, Lanjut terus tol panjang begitu. Paling lama berapa jam, Mas? mungkin kita misalkan berangkat dari sini mas, Iya. berangkat dari sini kita nanti sampai misalkan sampai Demak, itu kita pasti sudah berhenti mas. Berhentinya ya mohon maaf, kita cuma isi BBM dulu. Iya. Nah itu sudah ibaratnya udah waktu kita buat istirahat, Iya. berhenti ya. Cuman berhentinya kita misalkan cuma isi BBM itu mas. Mungkin kalau nanti agak berjalan lagi kita berhenti di rest area,
tetap kita ya mohon maaf, kita tetap minta waktu ke keluarganya buat istirahat ya sebentar lah, minta waktu 30 menit 15 ke 30 menit. Mobil ambulan di rumah sakit umum sekarang kan kelihatannya sudah diperbaharui semua ya Mas Iya, ya. Mas. Beda sama yang dulu Iya. gitu ya. Yang dulu kan kayak klasik gitu ya. Iya. Nah, ada nggak sih cerita misalnya, itu loh mobil ambulan itu istimewa gitu. Karena mungkin barangkali dianggap sering ada kejadian khusus gitu di Iya. mobil yang ini. Ada nggak cerita kayak gitu? Udah Mas, sekarang kan yang mobil di jenazah, mobil ambulan jenazah itu yang paling tua itu Panther tahun 2000. Oke. Nah itu Mas, misalkan ya mohon maaf, kadang kalau misalkan kita taruh di bengkel, kadang bengkelnya itu yang tidak mau, kalau kerusakannya nggak parah, mintanya kendaraan langsung diambil. Kerusakannya parah, kendaraan langsung diambil. Enggak, maksudnya kalau kerusakannya tidak parah, misalkan sehari jadi, Iya, iya. harus diambil. Artinya nggak boleh nginep di situ. Iya. Alasannya apa? Ya Mungkin- kurang tahu kalau masalah itu. Kayak gitu ya, nggak boleh, nggak berani ya. Nggak berani. Ya kadang itu katanya ya. Ya Ya kan? sering bunyi sendiri. Iya, kadang atau ada orang nangis. Iya, seperti itu ada. Bunyi sendiri Iya. gitu. Nyata ya Mas itu ya. Ternyata Mas, mungkin misalkan ya dikira nanti saya bicara Pak orang ini, mungkin bisa ditanyakan ke bengkelnya sendiri. Gitu ya. Pikirnya juga di Tuban ya. Iya. Mungkin udah pernah kejadian ya. Iya. Terus akhirnya dia nggak mau ngulangin lagi Iya. gitu ya. Jadi kalau misalkan kerusakannya tidak parah, pagi kita masukkan, sore kita sudah ditelepon kendaraan harus diambil. Berapa jumlah kendaraan yang bisa dibilang sudah sangat tua di rumah sakit? Kendaraan ambulan maksudnya. Sekitar berapa? Kalau kita boleh bicara, sebenarnya masih bisa jalan Mas. Cuman istilahnya kalau kita sebagai sopir minta kenyamanan, kita kalau bisa juga minta kendaraan baru semua Mas. Oh gitu ya. Ya, paling tidak itu istilahnya lebih dari 5 tahun, kalau bisa itu kendaraan maksimal 10 tahun lah kendaraan ganti Mas, jadi tidak terlalu banyak maintenance-nya. Oke. Tapi di dalam proses apa itu namanya, kan misalnya begini, Mas Gogot itu jatah mobilnya ini, Iya. nggak boleh pakai yang itu, atau kemudian sering bertukar mobil atau gimana? Enggak Mas, kalau kita kan pegangan sendiri-sendiri Mas. Cuman kalau misalkan ya mohon maaf, pegangan kita dipinjam teman untuk perjalanan luar kota jauh misalkan, ya mau enggak mau kan kita juga pinjam ke orang lain Mas. Iya, iya. Ya jadi istilahnya untuk mungkin kita tukeran kendaraan itu sudah biasa. Iya, iya. Nah, sebentar, ini ada pertanyaan menarik nih menurut saya Mas. Kan jenengan temennya yang berprofesi seperti itu kan banyak nih Iya. ya. Supir ambulan, penjaga kamar jenazah, dan supir ambulannya kan tidak hanya di kota ini aja, Iya. di beberapa kota lain nih. Panjenengan melihat hidupnya mereka itu, mohon maaf Mas, rata-rata itu enak, bahagia, yang jenengan tahu aja secara Iya. garis besar gimana Mas? Kalau kita bicaranya mungkin dari pandangan saya sebenarnya semua itu sama Mas, sawang teneng sawang istilahnya Jawa Sawang itu. Sinawang ya. Iya. Gitu ya. Kita bicara A, sini bicara B, nanti Benar sebenarnya juga ya. kalau kita ngomong itu sebenarnya sama saja Mas. Yang namanya kehidupan tuh pasti ada di atas di bawahnya Mas. Itu ya Mas ya. Tapi sampai di apa tuh namanya, sampai di usia saat ini gitu, Iya. apa yang ingin Mas Gogot capai gitu dalam jangka waktu ke depan gitu, kira-kira apa kira-kira harapannya? Keinginan saya kalau bisa ya pengen kumpul dengan keluarga Mas. Iya, karena itu mahal banget ya Mas Iya. ya. Benar Mas. Nah kalau ini
sudah terasa cepat-cepat pengen kembali dengan keluarga mas. Sebenarnya kalau kita boleh ngomong terus terang, Iya, iya. tapi Kadang jauh dari keluarga agak ngenes juga Iya. ya Mas ya. terasa mas. Apalagi kalau misalkan badan kita kurang fit, Heeh. kita tidur sendiri, itu kadang itu ya mohon maaf, Paham, perasaan paham. melongso. Itu ciri-ciri Mas, ciri-ciri suami dan ayah yang baik. Kalau ini kan pengennya jauh dari keluarga terus. Nah, Mas Gogot, saya kembali ke APD tadi ya. Ya. Pas jenengan